Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat datang di channel Teologia Awam, berteologi tanpa sekat denominasi. Saat ini kita mau bersaat teduh dengan menggunakan panduan renungan harian.net. Bacaan diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih kasih karunia-Mu. Sekarang kami membaca firman-Mu, merenungkannya. Tutup mulut kami semua. Kuasa darah Yesus Kristus tutup mulut tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan datanglah ya Roh Kudus, ajar kami agar kami boleh mengerti hikmat dan rema yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Matius 11. Sebentar. Ayat 25 sampai 30. Di bawah berikut ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca renungan dari renungan harian.net. Dengan judul Buk Perbudakan. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Seorang anak laki-laki kecil tampak kelelahan membawa tas sekolahnya. Sang ibu memeriksa isi tas putranya dan mendapati semua buku pelajaran dibawa. Padahal jadwal hari itu hanya bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. "Mengapa kau membawa semuanya?" tanya ibunya. "Aku takut Pak Guru nanti mengajar mata pelajaran lain," jawabnya. "Tidak nak, Pak Guru akan mengajar sesuai jadwal," beliau menjelaskan. Yesus mengatakan, "Pikulah gandar yang kupasang." Ayat 9. Kuk atau gandar dapat berarti beban persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya Yesus katakan bahwa kuk yang Dia pasang itu enak, dan beban yang Dia berikan itu ringan. Sebenarnya kita berpikir Yesus sekedar omong kosong, sebab beban persoalan kita rasakan teramat sangat berat. Kebenarannya, bukan Yesus yang ngomong kosong,
Namun seperti anak kecil laki-laki tadi, kita memikul kuk yang tidak Tuhan pasang. Beban itu tidak Tuhan kehendaki untuk kita bawa, tetapi kita ingin selalu membawanya. Kuk yang tidak Tuhan pasang itu adalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tanpa kita sadari, sebenarnya berat ketiganya jauh melebihi persoalan itu sendiri. Ya. Saat kita memikul kuk yang tidak Tuhan pasang, maka kita berada di bawah kuk perbudakan. Rasa takut, cemas, serta khawatir ditimpakan ke atas pundak sehingga kita kelelahan. Kuk perbudakan itulah yang Yesus maksudkan sebagai beban berat. Untuk setiap kita yang letih lesu karena memikulnya, Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Lepaskan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Lalu sebagai gantinya, terima kelegaan dari Yesus untuk apapun persoalan kita hadapi. Kita percaya Yesus pasti menolong dengan memberi jalan keluar tepat waktu. Saat kuk perbudakan kita lepaskan, maka beban persoalan di kehidupan ini akan kita rasakan enak dan ringan. Ya, menurut penulis renungan hari ini, tanggal 27 Agustus, ya, perumpamaan tentang kuk itu seperti anak kecil yang membawa semua mata pelajarannya di hari itu. Padahal setiap hari ada pelajarannya masing-masing. Sama, sering kita juga pun seperti itu. Semua dipikir, semua dirasa. Tidak terasa, akhirnya kita tidak kuat mikirnya. Untung nggak jadi gila. Ya, akhirnya apa? Kita jadi sakit, kita jadi lemah, kita jadi tidak semangat. Ya, akhirnya yang terjadi kita jauh dari Tuhan. Istilah kata kalau orang awam bilang kurang kerjaan kita ini, ya, sok kuat. Padahal apa? Kita mikul satu beban aja sudah ngos-ngosan. Ya, kadang kita sebenarnya tidak mau persoalan, tapi kita justru bikin persoalan tambah berat. Itulah yang Tuhan bilang, kuk yang Tuhan berikan pada kita itu ringan. Karena itu beban yang seharusnya kita pikul untuk mendewasakan kita. Beban yang seharusnya kita pikul untuk membuat kita tambah kuat, bukan jadi lemah. Ya, harusnya kan seperti itu. Saya sendiri seringkali sebagai manusia semua pikiri A sampai Z. Padahal seringkali juga yang saya pikiri itu ada dalam wilayah kekuasaannya Tuhan. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Jangan kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Akhirnya kita tidak butuh Tuhan. Jatuh, delungup, tersungkur, gak karu-karuan, baru butuh Tuhan. Jadi apa yang bisa kita petik? Ya, janganlah kita mengambil bagian Tuhan dalam hidup kita, karena bagian Tuhan itu tidak mudah. Kita hanya manusia biasa. Pikirkan apa yang menjadi bagian kita, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan selebihnya
doakan dengan tekun. Biar Tuhan yang menyelesaikannya. Semoga firman Tuhan ini, renungan ini yang berdasarkan daripada renungan harian.net, kita mendapatkan rema untuk kehidupan kita. Bersama-sama belajar. Setiap hari tidak ada orang hebat dalam Tuhan. Yang ada orang yang belajar, terus belajar. Jatuh bangun itu biasa. Tetapi kalau jatuh bangun karena ngakali Tuhan, itu jangan ya. Semoga apa yang kita baca hari ini dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami tentang perbudakan, tentang beban yang seringkali tanpa sadar kami membawa beban yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi bagian kami. Iblis menumpukan beban begitu banyak agar kami jatuh. Tetapi Tuhan memberikan beban agar kami lebih kuat. Seperti orang yang berlatih di gym, yaitu berlatih mulai dari kecil, berlatih sesuai porsi, bukan disuruh untuk kerja rodi. Karena seringkali kami dibohongi iblis bekerja rodi, karena iblis akan selalu membohongi kami. Mengucap syukur Tuhan bila setiap kawan-kawan, saudara-saudara yang mendengar juga mendapatkan rema untuk kehidupannya, agar tidak memikul beban yang berlebihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Serahkan sepanjang hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Selamat menjalankan hari yang baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.